Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar-dasar Komunikasi dan Public Speaking, Ibu Dr. Samaini S. SPD MSI, dan seterusnya kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat merasakan kenikmatan yang diberikan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Selvi Raudah dengan NIM 221292225 yang akan berbicara mengenai kesehatan mental di era modern. Teman-teman yang saya cintai, pernahkah kalian merasakan kesedihan tanpa sebuah alasan? Merasa cemas, lelah, atau seolah-olah dunia ini terlalu berat untuk dijalani? Jika iya, percayalah, kalian tidak sendirian. Inilah yang menjadi alasan mengapa hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan mental. Sebuah hal yang sering kita abaikan, tetapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang dapat berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik sehingga mampu menghadapi tantangan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan gaya hidup modern saat ini, kesehatan mental seringkali menjadi hal yang terpinggirkan. Coba kita lihat realitas sehari-hari. Banyak orang tampil bahagia di media sosial, tersenyum di depan kamera, tapi sebenarnya sedang berjuang melawan kesedihan yang dalam. Tekanan untuk terlihat sempurna di dunia maya membuat banyak orang merasa tidak cukup baik dengan dirinya sendiri. Kita hidup di era di mana segalanya berjalan cepat. Nilai-nilai akademik, tuntutan kerja, ekspektasi sosial, hingga komentar negatif di internet bisa menjadi beban berat bagi pikiran. Tidak heran jika kini semakin banyak remaja dan orang dewasa yang mengalami stres, kecemasan, hingga depresi. Namun sayangnya, masalah kesehatan mental masih sering dianggap tabu. Ketika seseorang mengeluh, "Aku sedang tidak baik-baik saja," kadang kita justru membalas, "Kamu cuma kurang bersyukur," atau "Kamu lebay sekali." Padahal kalimat seperti itu justru bisa membuat orang yang sedang berjuang merasa semakin terpuruk. Teman-teman, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita bisa pergi ke dokter saat sakit flu, kenapa kita ragu untuk mencari bantuan ketika hati dan pikiran kita terluka? Tidak ada yang salah dengan meminta pertolongan. Tidak ada yang lemah dari seseorang yang berani mengatakan bahwa dirinya butuh bantuan. Ada banyak cara sederhana yang bisa kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental, seperti berbicara dengan orang yang dipercaya. Ceritakan apa yang kamu rasakan, jangan hanya dipendam sendiri. Yang kedua, beristirahat yang cukup. Tidur yang cukup bukan tanda malas, tapi tanda bahwa kita menghargai tubuh dan pikiran kita. Cara yang ketiga, dengan membatasi bermedia sosial.
Tidak semua yang terlihat di internet adalah kenyataannya. Cara yang keempat, dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Mendengarkan musik, menulis, berjalan santai, semua itu bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang. Dan cara yang terakhir adalah dengan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Karena dukungan sosial adalah kunci penting bagi kesehatan mental. Selain itu, lingkungan juga punya peran besar. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti saling mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai perasaan orang lain, dan menciptakan suasana yang aman untuk bercerita. Jadilah teman yang bisa diandalkan, bukan yang membuat orang takut untuk jujur tentang perasaannya sendiri. Dan satu hal penting, yaitu jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita semua punya perjalanan masing-masing. Ada yang jalannya cepat, ada yang lambat, tapi semua itu tetap menuju tujuan yang sama, yakni menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terkadang kita terlalu fokus pada kesuksesan orang lain sampai lupa bahwa kita juga punya hal-hal kecil yang patut untuk disyukuri. Belajarlah menghargai setiap langkah kecil, karena kesehatan mental yang baik bukan berarti selalu bahagia, tetapi mampu menerima bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Teman-teman sekalian, kesehatan mental bukan hanya tentang menghindari gangguan jiwa, tapi tentang bagaimana kita mampu menjalani hidup dengan seimbang, baik antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Setiap dari kita berhak untuk merasa damai, berhak untuk didengar, dan berhak untuk sembuh dari luka batin yang mungkin tidak terlihat. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap kesehatan mental. Mulailah dengan hal sederhana seperti dengarkan tanpa menghakimi, bantu tanpa diminta, dan sayangi diri sendiri sebagaimana kamu menyayangi orang lain. Ingatlah, berbicara tentang kesehatan mental bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Karena orang yang berani menghadapi dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar kuat. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah kalimat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja, tapi jangan menyerah karena setiap badai pasti akan berlalu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih peduli, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.